Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febianti, kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yaitu proposal. Langsung saja, pengertian proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang memaparkan rencana kegiatan yang diajukan kepada pimpinan dan donatur. Agar kegiatan yang dimaksud dalam proposal itu dapat disetujui, diberikan dukungan, dan diberikan dana. B. Syarat-syarat proposal. 1. Harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. 2. Hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. 3. Rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang keempat, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu C. Tujuan proposal. 1. Untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua untuk mendapatkan dukungan, yang ketiga untuk mendapatkan perizinan. Yang keempat, D. Fungsi proposal. 1. Untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara kegiatan, misalnya seperti acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. E. Manfaat proposal. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. F. Jenis-jenis proposal. 1. Proposal bisnis. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. 2. Proposal proyek. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersial. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga yaitu proposal penelitian. Merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademik seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, proposal kegiatan. Nah, proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun kelompok. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Jenis proposal berdasarkan bentuk. Yang pertama, ada proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan terdiri dari sampul dan halaman judul, kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan atau permohonan. Yang kedua, bagian isi terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan, anggapan atau pemikiran dasar, metodologi penelitian, fasilitas, personalitas, keuntungan, kerugian waktu, anggaran dana, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu bagian penutup terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan lain-lain. Yang kedua, proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap. Biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Yang ketiga, proposal semi-formal. Nah, proposal ini hampir sama seperti proposal non-formal karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. G. Unsur-unsur proposal. 1. Latar belakang masalah. Dalam unsur ini dikemukakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik itu kesenjangan teorik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah. 2. Rumusan masalah. Dalam hal ini menyatakan secara tersurat berupa pertanyaan yang ingin dicari jawabannya. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian, diungkapkan sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, hipotesis. Dalam hipotesis diajukan berupa jawaban sementara masalah penelitian
agar hubungan antara masalah dan jawaban yang lebih jelas. Yang kelima, asumsi penelitian merupakan anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan dasar dalam berpikir dan bertindak. Yang keenam, yaitu manfaat penelitian. Dalam unsur ini berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Yang ketujuh, ruang lingkup. Kedelapan, kajian pustaka. Dan yang kesembilan, yaitu definisi operasional. H. Kaidah kebahasaan dalam proposal. 1. Menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan. 6. Menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Nah, hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. J. Struktur proposal. 1. Yaitu sampul. Proposal kegiatan mesti punya sampul, memakai logo kegiatan atau sanggup memakai logo organisasi. Di sampul termasuk ditulis nama kegiatan yang akan dilaksanakan, di bagian bawah ditulis instansi pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, latar belakang. Dalam menulis latar belakang, mesti diketahui tidak semata-mata latar belakang ditulis, tetapi latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum, ke perihal yang berupa khusus. Yang ketiga, nama kegiatan adalah nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat, tema kegiatan yang ditulis sesuai dengan tema yang disepakati secara bersama dengan terhadap forum atau tema yang sudah tersedia sebelumnya. Yang kelima, yaitu tujuan kegiatan adalah target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. 6. Jenis kegiatan atau acara kegiatan. Jenis kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan. Seluruh model kegiatan mesti ditulis karena instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Setiap kegiatan mesti dijelaskan maksud dan tujuannya. Yang ketujuh, sarana promosi adalah keuntungan dari sponsor. Yang kedelapan, estimasi anggaran adalah kuantitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan. Ditulis secara detail hingga dengan harganya, mulai dari perlengkapan, administrasi, konsumsi, piala, plakat, panggung, sound, dan lainnya. Estimasi anggaran adalah perihal penting karena yang utama diperiksa oleh instansi adalah anggaran. Yang kesembilan, yaitu penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Tanda tangan dan stempel harus tersedia karena sah tidaknya proposal tersedia terhadap tanda tangan dan stempel. Yang ke-10, susunan kepanitiaan harus tersedia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.